Yang kami banggakan, para penerima kredit usaha rakyat, ini Bapak Ibu adalah pahlawan ekonomi kita. Para UMKM entrepreneurs, kemudian penerima KUR KPP, kita beri tepuk tangan, dan penerima KUR daripada PMI, kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan saya atas arahan dan kepercayaan Bapak Presiden untuk hadir di acara ini dalam acara akad massal KUR 800.000 penciptaan lapangan kerja, peluncuran kredit program perumahan, serta kredit untuk pekerja migran Indonesia. Kita patut bersyukur dalam 1 tahun Bapak Presiden Prabowo, beberapa program unggulan dari Bapak Presiden sudah dilaksanakan. Bapak Presiden, kita beri tepuk tangan. Program yang dijanjikan semasa kampanye seluruhnya sudah berjalan. Seperti makan bergizi gratis, sudah 1,1 miliar porsi. Kemudian beliau juga sudah memberikan beasiswa untuk sekolah rakyat, itu lebih dari 9.705 siswa, sekolah unggulan Garuda, sudah ada 16 sekolah baru, dan sudah renovasi 16.000 gedung sekolah baik SD maupun SMA. Cek kesehatan gratis pada saat hari ulang tahun sudah 38 juta penerima. Koperasi Merah Putih ditargetkan 81.000, kemudian sejalan dengan program kredit usaha rakyat untuk perumahan, juga ada program subsidi FLPP yang sudah jalan sebesar 221.047, dan beliau juga mendorong 100 kampung nelayan merah putih, dan ini juga didukung oleh Menteri UMKM. Yang perlu kita beri tepuk tangan adalah, belum diumumin jangan ditepukin dulu, nanti dia terlalu senang. Jadi kebijakan hapus tagih utang UKM macet, kita beri tepuk tangan. Untuk pertama kalinya dihapus sehingga bisa untuk mendapatkan kredit kembali. Tentu hari ini adalah program kredit usaha rakyat yang tadi sudah disampaikan, capaian untuk sektor produksi sudah lebih dari 60%. Hanya tadi target tambahannya 2%, saya dapat bisikan dari Pak Muhtarudin terlalu kecil. Jadi mungkin minta sama para bankir ini untuk dibantu naiknya 5%, jadi 65%. Nah, tahun ini pemerintah mendorong dan menargetkan agar pelaksanaan KUR bisa mencapai 300 triliun, dan tentu harapannya usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan 3-5 tenaga kerja. Jadi tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship. Saya juga bangga bahwa kredit macet untuk KUR NPL-nya relatif rendah, yaitu 2,28%. Mari kita beri tepuk tangan kepada seluruh debitur KUR. Dibandingkan yang non-KUR, itu NPL-nya 4,55%.
dan juga saat ini memang KUR masih berbasis yang banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan tentu kita berharap ini bisa digenjot keluar Jawa nih Pak Menteri UMKM. Sekarang pinjaman KUR juga sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Sebagai contoh, modal untuk calon pekerja migran Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri P2MI, ada kebutuhan untuk pendidikan, ada kebutuhan untuk belajar bahasa, dan itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh kredit usaha rakyat. Dan Pak Menteri tidak dibatasi berapa maksimal yang bisa untuk ditarik untuk pekerja migran. Berapapun yang bisa ditarik pasti akan disetujui oleh Komite KUR. Jadi batas kredit pekerja migran adalah langit. The sky is the limit. Selama Bapak masih genjot, apalagi di Jawa Timur, tadi kita beri prioritas. Kredit untuk pabrik yang mempekerjakan banyak tenaga kerja atau kredit untuk padat karya, baik itu industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, ini terus didorong oleh pemerintah dan ini termasuk kredit investasi yang dananya juga disediakan sampai dengan 20 triliun. Jadi Pak Wamen tolong ini digenjot kembali. Kemudian kredit untuk petani tebu rakyat. Ini juga konstituennya Ibu Gubernur. Jadi untuk tanam tebu dikasih juga kredit. Dan kredit ini bisa kita kasih berulang-ulang. Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang rendemennya tinggi. Sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas. Yang terbaru adalah kredit untuk program perumahan. Pak Sekjennya hadir nggak nih? Kalau Sekjennya nggak hadir, kita hapus lagi nih Pak. Jadi ini diluncurkan untuk kredit perumahan, di mana pemerintah menyediakan anggaran on top 130 triliun. Kenapa ini on top? Ini penting. Karena kalau tidak on top diprotes oleh Menteri UMKM beserta wakilnya. Jadi yang 300 triliun tidak diutak-atik, tetapi ini dari 130 triliun, 113 untuk supply side, para pengusaha atau para kontraktor. Di sini ada kontraktor yang hadir? Ada? Ada. Jadi kita sediakan kepada kontraktor yang UMKM. Jadi ini untuk mendorong UMKM juga. Dan ini bisa membuat rumah untuk masyarakat sebesar 320.000 rumah. Jadi ini sebuah jumlah yang besar dan kreditnya bisa diputar sampai 20 miliar. Plafon untuk UMKM kontraktor. Jadi kepada Bapak, Ibu, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, doronglah kontraktor-kontraktor daerah agar bisa membangun rumah untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Jadi ini akan terus kami dorong. Kemudian juga beberapa hal penting yang perlu dikerjakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yaitu kita harus mengumpulkan data-data calon peminjam, orang individu yang mau membuka usaha dan bila diperlukan diberikan pendampingan dan untuk diberikan kepada perbankan melalui sistem informasi kredit program. Yang kedua tentu memastikan bahwa KUR ini tersalur sesuai dengan target.
Dan yang berikut tentu mempercepat penyaluran KUR. Dan hari ini kami berterima kasih kepada Menteri UMKM karena pada saat ini ditandatangani 800.000 akad kredit yang sangat diperlukan untuk merealisasikan kredit KUR di akhir tahun ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang bersiap menandatangani kredit. Selanjutnya, acara hari ini KUR akan ditandatangani oleh 800 peminjam di 38 provinsi dan ini adalah penerima ataupun penandatangan KUR yang baru. Betul ya Pak Menteri? Jadi luar biasa, hari ini kita ketemu dengan 800.000 entrepreneur, 800.000 para wirausaha, 800.000 UMKM, 800.000 pahlawan ekonomi. Hari ini juga kita meluncurkan program kredit, program perumahan. Tentu harapannya semakin banyak pembangunan, baik itu pembangunan rumah baru maupun renovasi. Jadi Bapak Ibu juga bisa menarik kredit untuk renovasi dan jumlahnya dipersiapkan dengan plafon yang besar. Khusus renovasi dan juga perbaikan itu sekitar 17 triliun dari segi demand. Kepada para calon penerima, saya mohon dan saya harapkan agar pinjaman yang dibantu oleh pemerintah dengan cicilan bunga maksimum 6%, ini harapannya bisa mendorong ekonomi di rumah tangga Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya berterima kasih kepada semua pihak, semua bank dan lembaga penjalur, penjamin, pemerintah daerah, dan dengan kerjasama dari banyak pihak, saya harapkan kegiatan ini bisa menjadi semangat untuk terus memajukan program-program di usaha-usaha produktif di masa mendatang. Dan akhirnya saya ingin baca pantun. Ini nggak mau kalah nih sama Ibu Gubernur, Pak Menteri P2MI dan Menteri UMKM. Tanam padi di sawah yang subur. Hasil panennya menjadi rejeki. Usaha bisa naik kelas dengan KUR. Rakyat mandiri untuk kemajuan negeri. Pedagang datang dari seberang, jual kerupuk di pinggir dermaga. Berkat KUR usaha jadi berkembang, UMKM maju, ekonomi berjaya. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan acara ini, juga kepada Deputi Ferry dan tim juga dari KL, Sekjen dari semua kementerian dan lembaga, dan juga dari Gubernur Jawa Timur. Saya ingin titip bahwa sekolah King College itu adalah universitas terbaik di Inggris. Dia mungkin top 20 di dunia, 20 terbaik universitas, dan itu adanya di Jawa Timur. Sebentar lagi ada satu lagi yaitu Queen Mary. Queen Mary juga akan masuk. Kalau di Amerika ada Ivy League, di Inggris ada Russell Group. Dan seluruh pimpinan Russell Group sudah diterima oleh Bapak Presiden. Jadi ini program ini sangat dimonitor oleh Bapak Presiden. Dan sekali lagi berterima kasih karena ekosistem Jawa Timur dipercaya oleh perguruan tinggi kelas dunia dari Inggris. Mari kita beri tepuk tangan. Pantun terakhir. Buah selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you.